Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa level 9, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Nah, teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Mudah-mudahan dengan mengawali pembelajaran dengan doa, pembelajaran kita menjadi lebih berkah dan lebih bermanfaat. Nah, teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi. Di pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang globalisasi. Apa itu globalisasi dan pengertiannya serta dampaknya terhadap kehidupan kita. Nah, sekarang kita akan belajar perubahan sosial budaya. Coba teman-teman lihat pada layar berikut ini. Nah, apa sih perbedaan dari kedua gambar tersebut? Ya, silahkan teman-teman analisis. Yang satu lagi bermain permainan tradisional, yang satu lagi belajar atau bermain dengan gadgetnya. Menurut teman-teman, apa penyebab hal ini bisa terjadi? Nah, kita akan bahas tentang materi ini. Adapun tujuan pembelajaran dari materi kita hari ini adalah yang pertama, setelah membaca materi, peserta didik mampu menjelaskan konsep tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi secara cepat. Salah. Ya. Secara cepat. Ya. Adapun tujuan pembelajaran dari materi hari ini adalah yang pertama, setelah membaca materi, peserta didik mampu menjelaskan konsep tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi secara tepat. Yang kedua, setelah melakukan eksplorasi, peserta didik mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dan globalisasi secara tepat. Yang ketiga, setelah melakukan diskusi, peserta didik mampu menerapkan upaya kritis dalam menghadapi perubahan sosial budaya pada era globalisasi secara benar. Dan yang keempat adalah setelah melakukan analisis, peserta didik mampu memaparkan hasil analisis tentang perubahan sosial budaya dalam masyarakat pada era globalisasi secara benar. Nah, apa yang kita pelajari? Yang pertama kita akan belajar tentang perubahan sosial budaya dan berikutnya kita akan belajar globalisasi. Oke teman-teman, berbicara tentang perubahan sosial budaya, di sini ada beberapa faktor. Yang pertama tentu saja faktor internal. Faktor internal itu adalah faktor dari dalam. Ya, yang pertama adalah penemuan baru ataupun inovasi. Yang kedua, bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Yang ketiga, pemberontakan atau revolusi. Yang keempat, terjadinya konflik. Itu adalah faktor internal. Nah, selanjutnya ada juga faktor eksternal. Yang pertama, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Yang kedua, bencana alam. Dan yang ketiga adalah peperangan. Nah, itu adalah faktor penyebab perubahan sosial budaya. Dilihat dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, berikutnya adalah faktor pendorong perubahan sosial budaya. Nah, perubahan sosial budaya juga ada faktor pendorong yang menyebabkan perubahan itu terjadi. Apa saja perubahannya? Yang pertama adalah kontak dengan negara lain. Yang kedua, sistem pendidikan formal yang maju. Yang ketiga, toleransi terhadap perilaku yang baru. Yang keempat, sistem lapisan sosial yang terbuka. Yang kelima, orientasi pada masa depan. Yang keenam, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang lain. Yang ketujuh, sikap menghargai hasil karya seseorang. Dan yang kedelapan adalah penduduk yang heterogen. Nah, itu adalah faktor pendorong perubahan sosial. Faktor-faktor tersebut saling berpengaruh satu sama lain. Di negara kita misalnya, apa saja sih yang bikin negara kita itu perubahan sosial budayanya semakin cepat gitu? Ya, apakah faktor dari luar gitu ya, ataukah faktor sistem pendidikannya gitu ya? Karena kemajuan suatu negara juga dipengaruhi oleh faktor pendidikan yang maju. Nah, teman-teman kita juga akan lihat nih adalah
faktor penghambat. Kalau tadi adalah faktor pendorong, sekarang adalah faktor penghambat perubahan sosial budaya. Apa saja faktor penghambatnya? Yang pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan yang terlambat. Jadi ilmu pengetahuan terlambat juga akan mempengaruhi bagaimana perubahan sosial budaya itu berkembang gitu ya. Yang kedua, sikap tradisional masyarakatnya. Biasanya ini masyarakat pedalaman yang adat istiadatnya masih kental sehingga sikap tradisionalnya masih melekat di antara masyarakat. Hal ini bisa menghambat perubahan sosial budaya terutama dalam hal modernisasi ya. Semakin masyarakatnya sulit untuk menerima kemajuan dari luar, maka akan semakin sulit juga mereka untuk berkembang. Selanjutnya, adanya kepentingan yang tertanam kuat. Ya. Berikutnya, rasa takut terhadap kegoyahan pada integrasi kebudayaan, prasangka terhadap hal baru, hambatan yang bersifat ideologis, adat atau kebiasaan yang telah mengakar, kurangnya komunikasi dengan masyarakat lain. Ini juga bisa mempengaruhi atau menghambat perubahan sosial budaya. Apa contohnya kurangnya komunikasi dengan masyarakat lain? Contohnya di negara yang berideologi komunis contohnya. Mereka sangat tertutup dari negara luar sehingga negaranya kurang bisa maju dalam hal perubahan sosial budaya. Nah, di sini ada proses perubahan sosial budaya. Ada akulturasi, asimilasi, dan difusi. Apa pengertian dari akulturasi? Akulturasi adalah proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan baru dari luar secara lambat dengan tidak menghilangkan sifat khas kebudayaan itu sendiri. Ya, lalu ada asimilasi, proses peleburan dua kebudayaan atau lebih yang berbeda menjadi satu kebudayaan baru milik bersama. Dan yang ketiga adalah difusi. Proses terjadinya penyebaran unsur kebudayaan seperti gagasan, keyakinan, hasil kebudayaan, serta ideologi dari individu ke individu lain dan dari masyarakat ke masyarakat lain. Nah, teman-teman, ini adalah bentuk perubahan sosial budaya. Yang pertama, berdasarkan prosesnya. Perubahan sosial budaya berdasarkan prosesnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, perubahan yang direncanakan. Yang kedua, perubahan yang tidak direncanakan. Lalu ada perubahan sosial budaya berdasarkan waktunya. Yang pertama, perubahan lambat. Yang kedua, perubahan secara cepat. Lalu berdasarkan pengaruhnya, perubahan kecil dan perubahan besar. Berdasarkan kemajuan dan kemunduran arahnya, ada perubahan progres dan ada perubahan regres. Nah, ini kan kita bahas terlebih dahulu adalah perubahan sosial berdasarkan prosesnya. Perubahan sosial direncanakan. Perubahan sosial ini dilakukan oleh pihak-pihak yang menghendaki adanya perubahan sosial, agent of change. Ya, jadi perubahan ini terencana. Contohnya dalam bidang apa? Dalam bidang ekonomi gitu ya. Dalam bidang ekonomi, kerjasama antar negara itu perubahan yang direncanakan gitu. Ada juga perubahan sosial tidak direncanakan. Perubahan sosial ini terjadi di luar kehendak dan jangkauan masyarakat. Perubahan ini cenderung menimbulkan dampak negatif dalam masyarakat karena sering merugikan masyarakat. Contohnya apa? Kalau perubahan sosial yang tidak direncanakan, kayak misalnya bencana alam. Setiap orang tidak merencanakan bencana alam, tapi itu datang dengan sendirinya dan kita tidak bisa menolak itu. Dan cenderung negatif terhadap masyarakat. Lalu perubahan sosial berdasarkan waktunya. Di sini ada perubahan sosial secara evolusi dan perubahan sosial secara revolusi. Kalau secara evolusi, perubahan sosial yang membutuhkan waktu lama dan diikuti rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti secara lambat. Contohnya apa? Contohnya manusia hidup atau mencari makan di luar. Itu merupakan evolusi gitu. Ya, atau manusia tinggal di rumah, itu evolusi karena zaman dulu manusia katanya hidupnya berpindah-pindah, itu merupakan evolusi ya teman-teman ya. Lalu ada perubahan sosial secara revolusi. Perubahan yang berlangsung secara cepat.
pada sendi-sendi dasar pokok kehidupan masyarakat. Contohnya, revolusi industri itu merupakan perubahan sosial. Sekarang kita sudah mencapai perubahan atau revolusi industri keempat ya. Dari revolusi industri pertama, kedua, ketiga, dan sekarang kita sudah menginjak yang keempat. Itu di Inggris telah terjadi pada abad ke-18. Lalu di sini ada perubahan sosial berdasarkan kemajuan dan kemunduran arahnya. Ya, ada perubahan regres, merupakan perubahan yang membawa kemajuan dalam masyarakat. Lalu ada perubahan regres, perubahan yang membawa kemunduran bagi masyarakatnya. Nah, perubahan progres itu seperti apa? Contohnya seperti kemajuan alat transportasi gitu ya. Kalau dulu kita mungkin pakai sepeda, sekarang kita pakai kereta, pakai mobil, pakai motor, pakai pesawat. Itu merupakan perubahan progres, perubahan yang baik, perubahan yang membawa kemajuan. Lalu ada perubahan regres, perubahan yang membawa kemunduran bagi masyarakatnya. Contohnya seperti bencana alam, peperangan. Peperangan itu menyebabkan kemunduran di masyarakat karena menyebabkan kehancuran pada sendi-sendi kehidupan masyarakat. Nah, ada juga perubahan sosial berdasarkan pengaruhnya. Di sini ada perubahan sosial kecil dan ada juga perubahan sosial yang besar. Kalau perubahan sosial yang kecil itu seperti kita berpakaian ini ya. Ini adalah perubahan sosial yang kecil. Ya, dari berpakaian yang mungkin dulu kita pakai kebaya dan moyang kita, tapi sekarang kita sudah lebih modern lagi sehingga kebaya dijadikan pakaian adat karena itu sudah tidak digunakan lagi dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah perubahan kecil. Lalu ada juga perubahan sosial skala besar, teman-teman ya di sini. Contohnya seperti yang kalian lihat pada gambar, di situ ada orang di sawah menggunakan laptop gitu ya. Kalau dulu mungkin tidak seperti itu gitu. Para petani hanya mencangkul sawahnya, mencangkul lahan pertaniannya tanpa menggunakan alat komunikasi yang canggih seperti laptop, handphone ataupun gadget. Nah, itulah perubahan sosial berdasarkan jenisnya. Oke teman-teman, setiap perubahan itu diawali dari manusianya sendiri. Apakah manusianya itu mau menjadi seorang yang pilar perubahan yang baik ataupun dia menjadi perubahan pilar yang buruk ya. Karena manusia adalah agen perubahan. Ya. Jadi kita sebagai seorang masyarakat harus mampu berubah dengan kondisi dunia yang semakin canggih. Ya, tentu perubahan tersebut perubahan yang positif. Kita filter perubahan-perubahan atau adat-adat istiadat yang masuk ke dalam negara kita. Budaya yang baik kita terima dan budaya yang buruk kita buang. Itulah orang yang mampu menerima perubahan dengan benar. Ya teman-teman, mungkin hanya sampai sini dulu pelajaran kita. Kita bisa lanjutkan dalam pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.